Apakah kamu pernah merasa seperti terjebak dalam kepalamu sendiri? Seperti ada suara halus yang terus berkata, "Kamu tidak cukup baik." Suara itu kecil, tapi menusuk. Muncul setiap kali kamu mencoba bangkit. Setiap kali kamu ingin berubah. Suara itu mengingatkanmu pada kegagalan masa lalu, pada kesalahan, pada rasa malu yang masih kamu simpan jauh di dalam diri. Dan tanpa sadar, kamu mulai mempercayainya. Kamu mulai membangun tembok di sekitarmu. Tembok yang tidak terlihat, tapi nyata. Tembok yang terbuat dari pikiran-pikiran negatif yang kamu ulang setiap hari. Aku tidak bisa. Aku tidak pantas. Aku selalu gagal. Dan tembok itu semakin tinggi, sampai kamu hampir lupa bahwa di baliknya ada potensi yang luar biasa menunggu untuk dibebaskan. Tapi, berhentilah sejenak. Dengarkan baik-baik. Apa jadinya jika semua pikiran negatif itu bukan musuhmu? Apa jadinya jika mereka hanyalah sinyal, pesan dari bagian terdalam dirimu yang ingin kamu sadar bahwa kamu punya kekuatan untuk berubah? Kamu mungkin berpikir, bagaimana bisa sesuatu yang menyakitkan justru menjadi sumber kekuatan? Tapi coba ingat, bara api yang panas bisa membakar, tapi juga bisa menempa baja. Luka bisa melemahkan, tapi juga bisa menguatkan jika kamu belajar darinya. Pikiran negatif bukan kutukan. Mereka adalah bahan mentah, dan seperti logam yang dibentuk di atas api, pikiranmu bisa ditempa menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Napoleon Hill pernah menulis bahwa semua pencapaian besar dimulai dari satu hal sederhana, pikiran. Pikiran yang diarahkan dengan jelas, pikiran yang diberi tujuan. Tapi sebelum kamu bisa mengarahkan pikiranmu, kamu harus mengenalinya, harus berani menatap ke dalam. Bayangkan kamu berdiri di depan cermin besar, tapi cermin itu tidak memantulkan wajahmu. Ia memantulkan isi pikiranmu. Di sana ada kata-kata, bayangan, kenangan, keyakinan yang kamu kumpulkan selama bertahun-tahun. Beberapa berasal dari orang lain, kata-kata yang mereka ucapkan padamu, yang tanpa sadar kamu simpan sebagai kebenaran. Beberapa berasal dari dirimu sendiri, dari rasa takut, dari kegagalan, dari keraguan. Lihatlah semuanya. Rasakan ketidaknyamanannya. Karena dari sanalah perjalanan ini dimulai. Dari kesadaran bahwa kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah pengamatnya. Dan saat kamu mulai menyadari itu, sesuatu berubah. Suara negatif itu tidak lagi terdengar seperti kebenaran mutlak. Ia menjadi hanya suara, bising di latar belakang. Kamu mulai menyadari bahwa kamu punya pilihan, mendengarkannya atau menggantinya. Bayangkan pikiranmu seperti taman. Jika kamu membiarkannya kosong, gulma akan tumbuh. Pikiran negatif, keraguan, rasa takut. Tapi jika kamu mulai menanam benih baru, benih keyakinan, disiplin, visi, maka perlahan taman itu berubah. Setiap hari kamu menyiraminya dengan autosugesti. Kata-kata yang kamu ulang sampai bawah sadarmu mempercayainya. Dan ketika bawah sadarmu mulai percaya, segalanya berubah. Namun sebelum sampai ke sana, kamu harus menghadapi satu hal, rasa sakit dari perubahan. Pikiran negatif tidak akan hilang dalam semalam. Mereka akan melawan. Mereka akan berbisik lagi. Untuk apa kamu berusaha? Tapi kali ini, kamu akan mendengarnya dengan tenang dan menjawab dalam hati, karena aku sedang menulis ulang pikiranku. Inilah titik awalnya. Kesadaran kecil ini adalah percikan pertama dari api besar yang akan mengubah hidupmu. Kamu tidak sedang mencoba menolak pikiran negatifmu. Kamu sedang belajar mengubahnya menjadi bahan bakar. Setiap rasa takut menjadi pengingat untuk bertindak. Setiap kegagalan menjadi pelajaran. Setiap keraguan
menjadi tantangan untuk dibuktikan. Dan perlahan, kamu mulai merasa ada sesuatu yang bangkit di dalam dirimu, bukan keangkuhan, tapi keyakinan. Sebuah kesadaran baru bahwa kamu bukan korban dari pikiranmu, kamu adalah penciptanya. Mungkin sekarang kamu sedang mendengarkan ini sambil berpikir, bisakah aku benar-benar berubah? Dan jawabannya adalah ya. Tapi bukan dengan keajaiban, bukan dengan harapan kosong, dengan keputusan. Keputusan untuk mulai memperhatikan setiap pikiran yang lewat di kepalamu. Karena setiap pikiran itu adalah benih, dan benih yang kamu rawat akan tumbuh. Mulailah hari ini, saat ini. Amati dirimu. Saat muncul pikiran negatif, jangan lawan. Lihat, dengarkan, lalu ubah bentuknya. Katakan dalam hati, aku memilih untuk melihat ini sebagai tantangan, bukan ancaman. Itu langkah pertamamu. Langkah kecil, tapi luar biasa penting. Karena perubahan besar tidak dimulai dari tindakan besar, melainkan dari kesadaran kecil yang kamu ulang setiap hari. Dan jika kata-kata ini sedang membuatmu berpikir lebih dalam, maka mungkin inilah saatnya kamu mengambil langkah berikutnya. Klik like, klik subscribe. Karena setiap minggu, kamu akan menemukan cara-cara baru untuk memahami dan memperkuat pikiranmu. Ini bukan tentang motivasi singkat. Ini tentang membangun versi terbaik dari dirimu, dari dalam. Pernahkah kamu berpikir, mengapa dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tapi hasilnya sangat berbeda? Satu orang menyerah, sementara yang lain bangkit. Satu melihat masalah, yang lain melihat peluang. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya bukan keberuntungan, bukan juga keadaan, tapi cara mereka berpikir. Disinilah rahasia yang selama ini sering kita abaikan. Pikiran bukan hanya reaksi terhadap dunia luar. Pikiran adalah penyebab dari dunia luar itu sendiri. Setiap tindakan, keputusan, dan hasil yang kamu alami, semuanya dimulai dari sebuah ide kecil yang tumbuh di dalam kepalamu. Napoleon Hill menyebutnya hukum sebab dan akibat mental. Ia berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia dapat dicapai. Kalimat itu sederhana tapi dalam. Karena jika kamu memahaminya sungguh-sungguh, kamu akan sadar. Hidupmu saat ini adalah cerminan dari apa yang paling sering kamu pikirkan. Bayangkan pikiranmu seperti proyektor dan hidupmu adalah layar di depanmu. Jika gambarnya buram, kamu tidak memperbaiki layar. Kamu memperbaiki proyektornya, begitulah pikiran bekerja. Dunia luar hanyalah pantulan dari kondisi dalam. Coba perhatikan dirimu. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk mengulang skenario negatif di kepalamu? Berapa kali kamu berkata dalam hati, aku tidak bisa. Aku gagal lagi. Aku tidak seberuntung orang lain. Pikiran itu seperti program yang berjalan otomatis. Kamu tidak menyadarinya, tapi ia terus memengaruhi keputusanmu. Ia menentukan bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu bertindak, bahkan bagaimana kamu melihat peluang. Sekarang bayangkan jika kamu bisa memprogram ulang sistem itu. Bayangkan kamu mulai mengisi pikiranmu dengan keyakinan baru. Bukan keyakinan kosong, tapi keyakinan yang kamu latih setiap hari. Seperti otot yang diperkuat sedikit demi sedikit. Napoleon Hill menyebut proses ini autosugesti. Seni mengulang pikiran positif dengan kesadaran penuh sampai mereka tertanam di bawah sadar. Bawah sadarmu tidak menilai. Ia tidak membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Ia hanya menerima apa yang sering kamu pikirkan dan mengubahnya menjadi kebiasaan, menjadi tindakan, menjadi hasil. Inilah momen aha yang bisa mengubah segalanya. Ketika kamu benar-benar memahami bahwa realitas tidak terjadi padamu, kamu yang menciptakannya. Kamu tidak lagi menunggu motivasi datang. Kamu mulai menciptakannya dari dalam. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Pikiran tidak bisa diubah hanya dengan kata-kata manis. Ia membutuhkan arah. Ia membutuhkan alasan yang jelas, tujuan. Hill menyebutnya
Definite major purpose, tujuan hidup yang pasti dan berarti. Tujuan itu seperti magnet. Ia menarik energimu, fokusmu, dan bahkan peluang di sekitarmu. Jadi tanyakan pada dirimu, apa tujuan yang benar-benar membuatmu hidup? Bukan yang diinginkan orang lain, bukan yang terlihat keren di mata dunia, tapi sesuatu yang membuat jantungmu berdetak lebih cepat setiap kali kamu membayangkannya. Tujuan itu tidak harus besar di awal. Ia bisa sederhana, tapi ia harus nyata bagimu. Karena saat kamu punya alasan yang kuat, pikiranmu menemukan arah. Pikiran negatif mungkin masih datang, tapi mereka kehilangan kekuatannya. Mereka tidak lagi menjadi dinding, hanya bayangan yang lewat di pinggir jalan. Sekarang, tutup matamu sejenak. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Kamu bangun dengan perasaan tenang, yakin, dan bersemangat. Kamu tahu kemana arah hidupmu. Kamu tahu mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Dan semua itu dimulai dari keputusan hari ini. Keputusan untuk mengubah cara berpikirmu. Kamu mulai sadar bahwa setiap pikiran adalah perintah. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak bisa," pikiran bawah sadarmu menjawab, "Baik, kita tidak bisa." Tapi ketika kamu mulai berkata, "Aku akan mencoba, aku bisa belajar, aku sedang tumbuh," pikiran bawah sadarmu mulai bekerja untuk menemukan caranya. Ia tidak tahu bedanya antara keyakinan dan kenyataan. Ia hanya mengeksekusi apa yang kamu tanamkan. Inilah kekuatan sebenarnya dari manusia. Bukan kekuatan fisik, bukan kecerdasan luar biasa, tapi kemampuan untuk mengarahkan pikiran, untuk memilih fokus, untuk menanamkan makna pada setiap pengalaman. Mulai sekarang, lihat pikiran negatif bukan sebagai racun, tapi sebagai sinyal. Setiap kali kamu merasa takut, cemas, ragu, tanyakan, apa yang pikiranku coba lindungi? Karena di balik rasa takut itu, selalu ada keinginan yang besar. Keinginan untuk tumbuh, untuk berhasil, untuk bebas. Dan ketika kamu menyadari pola ini, dunia mulai berubah. Bukan karena sesuatu di luar berubah, tapi karena kamu mulai melihatnya dengan mata yang berbeda. Satu hal terakhir, kamu tidak harus melakukannya sendiri. Napoleon Hill berbicara tentang konsep mastermind, kekuatan dua atau lebih pikiran yang bekerja bersama dalam harmoni. Carilah orang-orang yang juga ingin bertumbuh, yang berbicara tentang ide, bukan gosip, tentang tujuan, bukan keluhan, karena energi mereka akan memperkuat energimu. Saat pikiranmu terhubung dengan pikiran yang sejalan, hal-hal luar biasa mulai terjadi. Inspirasi datang lebih cepat, keputusan menjadi lebih jelas, dan kamu mulai menyadari, kekuatan terbesar manusia tidak pernah berdiri sendiri. Sekarang, kamu tahu, pikiran negatif bukan akhir. Mereka adalah titik awal. Dan pikiran positif bukan sekadar kata-kata, mereka adalah alat penciptaan. Perubahan pikiran bukan soal inspirasi sesaat. Ia bukan tentang merasa termotivasi selama 5 menit, lalu kembali tenggelam dalam kebiasaan lama. Tidak, ini tentang disiplin. Tentang latihan mental yang dilakukan setiap hari. Bahkan saat kamu tidak merasa siap. Karena pikiran, seperti otot, ia lemah jika jarang digunakan, tapi menjadi kuat jika dilatih dengan konsisten. Banyak orang berhenti di tengah jalan bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka menunggu mood datang. Mereka menunggu suasana hati yang sempurna untuk berubah. Padahal, kekuatan sejati lahir justru dari saat-saat kamu tidak ingin melakukannya, tapi kamu tetap melakukannya. Disiplin mental adalah jembatan antara keinginan dan kenyataan. Kamu bisa punya impian setinggi langit, tapi tanpa kebiasaan harian yang mendukung, semua itu hanya akan tinggal di kepala. Pikiran bawah sadarmu tidak berubah dengan kata-kata besar. Ia berubah dengan pengulangan kecil yang konsisten.
Bayangkan kamu sedang berusaha menulis ulang program di dalam dirimu. Setiap hari kamu mengetik satu baris baru. Kadang terasa membosankan, kadang terasa tidak ada hasil. Tapi lambat laun, seluruh sistem berubah. Kamu mulai bereaksi berbeda terhadap kegagalan. Kamu mulai tenang saat menghadapi kritik. Kamu mulai mendengar suara positif di kepalamu lebih sering daripada yang negatif. Namun, proses ini tidak selalu mudah. Akan ada perlawanan. Pikiran lamamu akan mencoba menarikmu kembali. Yesus akan sispeterkan. Kamu sudah coba sebelumnya baik dan gagal. Tapi kali ini, kamu tidak menjawab dengan penolakan. Kamu menjawab dengan kesadaran. Kamu berkata dalam hati, "Ya, aku gagal, tapi aku belajar, dan aku masih di sini." Itulah yang membedakan orang yang tumbuh dan orang yang menyerah. Bukan seberapa sering mereka jatuh, tapi seberapa cepat mereka bangkit. Napoleon Hill menulis bahwa setiap kekalahan membawa benih keuntungan yang setara. Kata benih itu penting. Karena seperti tanaman, hasil tidak muncul di hari pertama kamu menanam. Kamu tidak bisa menabur hari ini dan memanen besok. Kamu harus menyirami, menjaga, menunggu, dan terus percaya, meski kamu belum melihat tanda-tandanya. Disinilah latihan mental harianmu dimulai. Latihan sederhana, tapi sangat kuat. Setiap pagi, sebelum kamu menyentuh ponsel, duduk diam selama 2 menit. Tarik napas dalam, lalu ucapkan dalam hati kalimat ini. Aku mengendalikan pikiranku. Aku memilih apa yang aku pikirkan hari ini. Aku menanamkan keyakinan baru di dalam diriku. Lalu bayangkan dirimu menjalani hari itu dengan tenang dan fokus. Bayangkan kamu menanggapi setiap tantangan dengan ketegasan, bukan ketakutan. Bayangkan setiap pikiran negatif datang, tapi kamu hanya tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu hanya bayangan dari masa lalu. Aku memilih arah baru." Lakukan itu setiap hari. 2 menit saja, tapi lakukan dengan kesadaran penuh. Karena latihan kecil itu akan menanamkan pesan kuat di bawah sadarmu. Kamu punya kendali. Dan malam hari, sebelum tidur, ulangi proses yang sama. Ucapkan rasa syukur atas satu hal yang berhasil kamu lakukan hari itu, sekecil apapun. Lalu tanyakan, apa yang bisa aku ubah besok agar sedikit lebih baik? Itu cara sederhana untuk memprogram pikiranmu agar terus berkembang. Perlahan-lahan, kamu akan mulai memperhatikan pergeseran halus. Pikiran negatif masih datang, tapi sekarang kamu tahu cara menanganinya. Mereka tidak lagi menenggelamkanmu hanya lewat begitu saja seperti awan di langit. Inilah kekuatan dari kebiasaan kecil. Ia membangun fondasi baru di bawah sadar. Ia mengubah arah hidupmu tanpa kamu sadari. Dan saat orang lain bertanya, bagaimana kamu bisa begitu tenang menghadapi kesulitan, kamu hanya akan tersenyum. Karena kamu tahu, kamu telah melatih pikiranmu untuk tidak bereaksi, tapi memilih. Ada satu kebenaran yang sering dilupakan. Kamu tidak bisa menghapus pikiran negatif, tapi kamu bisa menggantikannya. Kamu bisa menulis ulang skrip yang selama ini mengatur hidupmu. Dan kamu melakukannya dengan satu pikiran, satu tindakan, satu hari pada satu waktu. Ingat, bawah sadarmu seperti tanah yang sangat subur. Ia akan menumbuhkan apapun yang kamu tanam, baik atau buruk. Jika kamu menanam keraguan, kamu akan memanen ketakutan. Jika kamu menanam keyakinan, kamu akan memanen keberanian. Tidak ada netral. Kamu selalu sedang menanam sesuatu. Pertanyaannya, apa yang kamu tanam hari ini? Disiplin mental bukan tentang menjadi sempurna. Ia tentang menjadi sadar. Menyadari setiap kali kamu tergelincir ke pola lama, lalu perlahan menarik diri kembali ke jalur baru. Tidak ada yang berubah dalam semalam, tapi sesuatu selalu berubah setiap kali kamu memilih untuk tetap sadar. Bayangkan dirimu sebagai pemahat yang bekerja dengan sabar,
Setiap pukulan kecil pada batu keras adalah langkah menuju bentuk baru. Orang lain mungkin hanya melihat debu dan serpihan. Tapi kamu tahu, bentuk itu sedang muncul. Begitu juga dengan dirimu. Dan ketika hari terasa berat, ingatlah ini. Kamu tidak sedang mundur, kamu sedang ditempa. Setiap tekanan, setiap keraguan, setiap rasa lelah adalah bagian dari proses pembentukan pikiran baru. Teruskan latihan itu, karena suatu hari nanti, tanpa sadar, kamu akan bangun dan menyadari sesuatu yang luar biasa. Kamu tidak lagi berpikir seperti dulu. Kamu telah berubah, bukan karena keberuntungan, tapi karena disiplin, karena kesadaran, karena keputusan untuk tidak menyerah. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Tidak tiba-tiba, tidak ajaib, tapi nyata. Kamu mulai merasakannya, ketenangan yang tidak kamu miliki dulu. Pikiranmu tidak lagi berlari tanpa arah. Kamu tidak lagi terburu-buru membuktikan sesuatu kepada dunia. Sekarang, kamu mulai memahami bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada mencoba mengontrol segalanya, tapi pada mengontrol dirimu sendiri. Kamu melihat ke belakang dan menyadari betapa jauhnya kamu telah berjalan. Dahulu, kamu bereaksi terhadap setiap masalah seperti api yang tersulut. Sekarang, kamu merespons dengan ketenangan, seperti air yang mengalir. Dulu kamu menunggu keberanian datang, sekarang kamu menciptakannya dengan tindakan kecil setiap hari. Itulah hasil dari latihan mentalmu. Tanpa kamu sadari, kamu telah menulis ulang seluruh pola bawah sadarmu. Kamu bukan lagi korban dari pikiranmu. Kamu adalah arsiteknya. Dan di momen ini, kamu mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Kejelasan. Semuanya menjadi lebih sederhana. Kamu tahu apa yang kamu inginkan. Kamu tahu kemana kamu melangkah. Kamu tidak lagi mencari validasi dari luar, karena kamu sudah menemukannya di dalam. Napoleon Hill menyebut ini sebagai penguasaan diri. Kemampuan untuk berpikir secara sadar, bukan otomatis. Ia menulis bahwa setiap orang memiliki dua kekuatan. Satu yang menuntun mereka menuju pertumbuhan, dan satu lagi yang menarik mereka kembali ke kebiasaan lama. Perbedaan antara sukses dan stagnan hanya ditentukan oleh siapa yang kamu izinkan memimpin pikiranmu. Dan kamu kini tahu siapa yang memegang kendali. Kamu tidak lagi takut pada pikiran negatif, karena kamu telah belajar menari bersamanya. Kamu tidak menolak ketakutan, kamu menafsirkannya ulang. Kamu tidak menunggu motivasi, kamu menciptakannya. Inilah kebebasan sejati, kebebasan mental. Bayangkan hidupmu sekarang seperti langit setelah hujan, bersih, segar. Tidak berarti tidak ada awan, tapi kamu tahu awan selalu berlalu. Kamu tahu bahwa di baliknya cahaya selalu ada. Dan cahaya itu adalah pikiranmu yang telah berubah. Kamu mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Tantangan tidak lagi tampak seperti tembok, tapi seperti pintu. Setiap masalah menjadi undangan untuk tumbuh. Setiap kesulitan menjadi cermin, memantulkan bagian dari dirimu yang siap diperbaiki. Kamu mulai memahami, tidak ada hari yang sia-sia. Selama kamu belajar sesuatu darinya, kamu mungkin belum mencapai semua impianmu. Tapi kali ini, kamu tidak terburu-buru. Kamu tahu bahwa proses sedang bekerja di dalam dirimu setiap hari. Pikiran bawah sadarmu sekarang bergerak searah dengan tujuanmu. Ia bukan lagi penghalang, tapi mesin penggerak. Dan kamu mulai merasakan ritmenya. Lembut tapi konsisten, seperti denyut kehidupan yang baru. Inilah transformasi yang sejati. Bukan perubahan wajah, gaya hidup, atau status. Tapi perubahan dari dalam, dari cara kamu berpikir, merasakan, dan bereaksi terhadap dunia. Kamu menjadi lebih sadar, lebih tenang, lebih tajam. Kamu mulai mengenali kekuatan kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Kamu mulai berhati-hati memilihnya. Tidak lagi berkata,
aku tidak bisa, tapi aku sedang belajar. Tidak lagi berkata, aku lelah, tapi aku sedang tumbuh. Setiap kata adalah perintah bagi pikiran bawah sadarmu, dan sekarang kamu menggunakannya dengan bijak, karena kamu tahu pikiran adalah alat, dan kamu akhirnya telah menjadi tuannya. Sekarang, lihatlah ke depan. Lihat hidup yang bisa kamu ciptakan dari titik ini. Bayangkan setiap hari dimulai dengan ketenangan dan rasa arah. Bayangkan keputusanmu menjadi lebih jernih, langkahmu lebih mantap, dan hatimu lebih kuat. Bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena kamu telah menjadi lebih tangguh. Kamu tidak lagi mencari inspirasi dari luar, karena sumbernya sudah menyala di dalam dirimu. Api itu kecil di awal, tapi kini ia menjadi cahaya yang menuntun jalanmu. Dan jika suatu hari kamu merasa jatuh lagi, ingat, kamu tidak kembali ke titik nol. Kamu hanya diundang untuk mengingat apa yang telah kamu pelajari, bahwa kekuatanmu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu kamu untuk menyadarinya kembali. Lihat dirimu sekarang. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali mendengarkan ini. Pikiranmu berbeda. Cara kamu berbicara pada dirimu sendiri berbeda. Cara kamu melihat dunia juga berbeda. Kamu telah menemukan kunci yang selama ini kamu cari, bahwa setiap pikiran negatif bisa menjadi sumber kekuatan jika kamu berani menatapnya dan mengubah maknanya. Inilah puncak perjalanan mentalmu, bukan akhir, tapi awal dari cara berpikir baru. Mulai hari ini, kamu tidak lagi hidup dengan pola lama. Kamu hidup dengan kesadaran baru, arah baru, dan kekuatan baru. Dan jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, jika kamu merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu, maka jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Klik subscribe, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cara berpikir baru. Perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu baru saja dimulai.